Baik, sekarang kita bertemu lagi di PPK Ormawa 2026. Ada yang baru dari PPK 2026 ini dibandingkan dengan PPK 2025. Pertama, itu tentang topik. 2026, topiknya itu sekarang hanya 8 saja. Tidak ada topik lainnya seperti halnya 2025. Jadi nanti tinggal memilih topik yang mana yang akan diambil. Desa konservasi, kelurahan wirausaha, smart farming, desa kelurahan sehat, desa kelurahan cerdas, desa kelurahan maritim, desa hutan, atau desa kelurahan wisata. Nah, yang kedua yang berbeda sekarang itu hanya didanai sebesar 30 juta saja. Jadi kalau tahun lalu 35, sekarang di 30 juta saja. Lalu ada perbedaan lagi dari mekanisme pengajuannya. Jadi kalau misalkan dulu input proposal itu oleh operator PT, terus dari awal sampai akhir. Nah, sekarang itu ada di split penginputan subproposalnya. Jadi, prasubproposal itu 9 sampai dengan 17 Maret sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan nanti subproposal fullnya itu paling lambat disubmit tanggal 31 Maret jam 5 sore juga. Jadi nanti setiap ormawa sampai dengan tanggal 17 Maret ini harus mengisi data untuk pendaftaran prasubproposal. Operator PPK Ormawa nanti akan memberikan Google Form ke setiap kelompok, ya Ibu lah ya. Ibu kemarin kan sudah membuatkan link Google Form untuk setiap kelompok yang akan mengajukan PPK Ormawa. Isinya ada beberapa poin yang harus diisi untuk kemudian ya ini di sini isi data ormawa, judul subproposal, terus lokasi sasaran dan pelaksana. Ini tolong diisi link Google Form yang kemarin Ibu buatkan sampai dengan 17 Maret untuk kemudian bisa diinput ke sistem PPK Ormawa. Nah, apalagi yang beda sekarang? Yang beda itu adalah template proposalnya. Jadi kalau dulu tidak diberikan template seperti ini, kalau sekarang kita sudah diberikan template yang seperti ini. Jadi nanti mahasiswa mengisi dari template yang sudah disediakan oleh PPK Ormawa, gitu, oleh Belmawa maksudnya oleh Belmawa Dikti. Nah, terus yang lain-lainnya sebetulnya masih tetap sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Misalkan tim pelaksana itu beranggotakan paling sedikit satu perwakilan dari pengurus Ormawa. Jadi semua tim pelaksana itu jangan tidak ada pengurusnya, harus ada satu setidaknya yang jadi pengurus. Kemudian anggota timnya 10 sampai dengan 15 anggota. Kemudian paling sedikit dua angkatan yang berbeda gitu dan dua program studi yang berbeda dan atau ya gitu. Nah, nanti kalau ini sudah terpenuhi semua anggota timnya, jadi 10 sampai 15 itu pertama dia harus satu orangnya minimal itu adalah pengurus. Dari 10 sampai 15 orang itu, dua orang di antaranya minimal itu harus berasal dari program studi yang berbeda. Terus dari 10 sampai 15 orang itu, dua orang minimal itu harus dari dua angkatan yang berbeda. Kemudian, apa yang diusulkan itu harus relevan dengan bidang keahlian masing-masing gitu. Misalkan desa sehat, programnya tentang apa namanya apa ya? Kalau desa sehat itu berarti stunting misalkan. Nah, nanti stunting ini untuk mencegahnya kira-kira butuh teknologi apa? Program studi mana yang relevan? Seperti itu.
Di Unsub misalkan ada tidak program studi yang relevan. Orang olahraga, orang PJKR bisa tidak nanti ada teknologi yang bisa mencegah ke stunting atau kan misalkan dari tindakan ibu hamilnya diberikan senam hamil dan lain sebagainya. Misalkan itu kan pencegahan stunting sejak dini misalkan seperti itu. Nah, itu program studinya yang harus relevan. Jadi nanti teknologi tepat gunanya yang diberikan ke masyarakat itu juga sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang ada di anggota PPK Ormawa tersebut gitu. Kemudian itu yang di awal. Nah, nanti yang dinilai itu adalah kesesuaian topik dengan kebutuhan desa. Jadi, tugas yang pertama ini, tadi kan Ibu sudah sampaikan juga ke beberapa mahasiswa bahwa pertama, coba lihat lokasi desa mana yang ingin kita sasar untuk dijadikan sebagai sasaran dari PPK Ormawa gitu. Terus, kalau misalkan memang sudah, ingat lokasinya jangan lebih dari 100 kilometer ya. Nah, kalau sudah, lihat kebutuhan desa itu apa ya. Kalau misalkan desanya tidak berkebutuhan, potensinya apa di mana desa itu belum dikembangkan, tapi bisa kemudian ke depan itu akan membuat desa itu lebih maju. Catatan berikutnya, desa yang kita jadikan sebagai sasaran kegiatan itu adalah desa yang belum mandiri, istilahnya belum mandiri itu, jadi bukan desa yang sudah jadi, bukan desa yang indeks pembangunannya bagus, tapi desa yang memang sedang berkembang gitu, bukan desa yang sudah maju gitu. Desa yang sedang berkembang atau bahkan misalkan tertinggal, sehingga nanti desa ini bisa menjadi sebuah desa mandiri ke depannya dengan kehadiran kita PPK Ormawa gitu. Nah, lihat potensinya apa, lihat kebutuhannya apa, sesuaikan dengan topiknya, gitu. Misalkan potensinya tadi ada sumber daya alam yang belum terolah dan itu misalkan berpotensi untuk menjadi eh, sumber pariwisata. Ketika nanti topiknya desa wisata, misal seperti itu. Atau ada desa yang jumlah anak-anaknya banyak, jumlah lansianya banyak, anak-anak di bawah usia 5 tahun ya, misalkan seperti itu. Terus jumlah remajanya juga banyak, tapi ke, eh, apa namanya jumlah tersebut, populasi tersebut belum teroptimalisasi ininya kegiatannya. Jadi misalkan kita ingin meningkatkan desa tersebut literasinya. Jadi nanti ambilnya desa cerdas. Sasaran kita ada tiga, anak balita, Bapak Ibu lansia, sama tadi remaja misalkan. Kita tingkatkan literasinya masing-masing. Lansia, literasi kesehatannya kita tingkatkan. Terus remaja, literasi digitalnya kita tingkatkan. Si balita, literasi yang membaca menulisnya itu kita coba gali di situ gitu. Jadi kita berikan pendidikan anak usia dini. Kalau misalnya di sana memang belum ada pendidikan untuk anak usia dini. Kenapa tidak kita yang apa menggagas untuk kemudian membuat pojok literasi bagi anak-anak balita tadi, anak-anak usia dini tadi gitu. Nah, jadi ini sesuai topik dengan potensi. Kemudian masalahnya itu juga harus jelas tadi. Masalahnya apa ya? Di desa tersebut tadi misalkan ada potensi sumber daya alam, tetapi sampai dengan hari ini itu belum termanfaatkan dengan baik. Kenapa? Nah, harus ada analisis kenapanya itu, jelaskan di situ. Kemudian nanti harus juga ada keberlanjutan atau tindak lanjut. Jadi setelah kita melaksanakan 2026 harus ada roadmap. 2027 ngapain, 2028 ngapain. Nanti untuk kemudian dijadikan sebagai program kerja dan roadmap itu juga harus di apa namanya disosialisasikan ke stakeholder yang ada di desa tersebut sehingga nanti program kita itu berkelanjutan ke depannya gitu dan memberikan dampak nyata terukur dan juga dirasakan oleh sasaran.
Nyata, misalkan tadi balitanya sekarang ada kegiatan, terukurnya misalkan tadinya mereka belum bisa baca tulis, sekarang sudah bisa baca tulis, yang belum baca tulis tadinya, yang belum bisa baca tulis tadinya ada 20 orang, sekarang sudah menjadi tinggal 5 orang saja. Nah, terukur tuh seperti itu. Jadi ada indikator kuantitasnya gitu. Dan dirasakan oleh masyarakat tentu saja nantinya. Kemudian, nih, eh yang harus dijadikan sebagai hal untuk diperhatikan pertama nanti kepatuhan administratif ya, terutama dalam template tadi. Jadi jangan sampai nanti kalau misal kata template-nya di sini, bagian ini harus ukurannya 12 Times New Roman maksimal 1 halaman. Ikuti ini, gitu. Ini pasti akan mempengaruhi sekali pada penilaian administrasi. Terus misalkan ini di pendahuluan, uraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi sasaran. Ini juga ikuti potret, profil, kondisi sasaran potretnya, masyarakat di sana seperti apa, profilnya, apa saja jenis kelaminnya, apa saja mata pelancar hariannya, kondisinya seperti apa sekarang gitu. Kalau sasaran kita tadi ada 3 kelompok tadi ya, ceritakan tentang 3 kelompok tadi gitu. Terus data kuantitatif, data kualitatifnya, persentase yang sudah bisa baca, yang belum bisa baca. Ini tergantung dari topik kita. Kalau misalkan desa wisata berarti kan data kuantitatifnya ada berapa sumber daya alam yang berpotensi. Misalkan sumber daya alam ini sebutkan. Kualitasnya bagaimana? Sumber daya alam ini sudah ada, tetapi infrastrukturnya tidak bisa dilewati. Jadi kemudian ini merupakan masalah, tetapi karena infrastruktur bukan bagian dari PPK Ormawa, jangan ambil yang itu juga. Coba lagi, telusuri lagi yang lain, kualitatif yang lain seperti itu. Nah, terus nanti uraikan analisis potensi masalahnya. Nah, itu penting. Jadi lihat bagian-bagian hijau yang ada di eh, sini gitu. Nah, kemudian ini RAB harus rasional. Jadi kalau misalkan kita ada kegiatan tadi 3 pojok literasi, apa saja yang dibutuhkan? Misal kalau literasi keuangan ya berilah misalkan selain kita memberikan apa penguatan keuangan, penguatan apa materi-materi keuangan ya kasih misalkan buku-buku tentang literasi keuangan, berikan mereka terkait dengan teknologi-teknologi digital yang bisa memudahkan mereka memahami literasi keuangan dan seperti itu. Karena memang sekarang ini di setiap topik itu harus ada pemanfaatan teknologi tepat guna dan juga teknologi digital untuk menyelesaikan masalah. Jadi mau apapun topiknya, teknologi digital itu harus tetap ada gitu. Kemudian apalagi ya di sini subproposal harus ini memang sudah seharusnya ya. Nah, terus ini seperti biasanya. Sekarang kita lihat ini aja. Ibu sudah buatkan template untuk kalian biar kalian lebih mudah nanti dalam menyusun. Ini nanti isi dengan judul gitu ya. Judulnya itu berarti kan bold di sini tidak kapital, kapitalnya hanya untuk di awal huruf awal kata saja gitu. Terus ketuanya ingat NPM-nya berapa, angkatan berapa. NPM, terus angkatan 2023 atau 2024 atau 2025. Ingat harus dari 2 program studi yang berbeda minimum. Kalau 3 boleh Bu, boleh. Harus dari 2 angkatan yang berbeda minimum. Kalau 3 angkatan boleh, boleh. Gitu. Nidennya dari dosen, nama dosennya siapa, dosen pendampingnya nidennya siapa, berapa. Terus nanti topiknya sesuaikan apa, kita rintisan semua ya, tidak ada yang pengembangan karena 2025 kemarin kita nggak ada mengusul, nggak ada yang lolos untuk jadi pengusul. Kemudian nama organisasinya apa, nama ketua pengusulnya siapa, berapa jumlah anggota pengusul, kemudian dosen pendampingnya siapa, lokasinya di mana, kelurahannya apa, kabupatennya apa, provinsinya apa, statusnya ini tertinggal, miskin, berkembang, mandiri dan lainnya gitu. Ingat tadi
Kalau bisa jangan yang mandiri, yang di sini aja ke sini. Nah, tertinggal, miskin atau berkembang. Jaraknya jangan lebih dari 100 km. Pelaksanaannya 4 bulan saja. Dari Belmawa kita usulkan 30 juta maksimum, tapi nanti lihat lagi RAB-nya. Kalau misal tidak bisa maksimum di 30 juta, sesuaikan dengan RAB saja. Dukungan PT, apa saja yang mau dipinjam dari PT, misalkan mobil kah, atau printer kah, atau kamera kah, itu nanti divaluasi ke dalam bentuk rupiah, itu dukungan PT-nya. Gitu. Ini tanda tangannya nanti ini ketua Ormawa ya. Kalau Hima ya Hima Prodi apa, kalau BEM apa gitu. Ini ketua Ormawanya. Ini wakil rektor bidang kemahasiswaan Unsur. Nanti daftar isi, nanti ke sini. Ingat, dia harus 1,5 spasi. Ini kertasnya sudah A4 sebetulnya, 1,5 spasi. Hurufnya Times New Roman, size-nya 12. Jadi jangan apa keluar dari aturan ini. Judul maksimal 20 kata, singkat, spesifik, jelas. Yaitu gambaran kegiatan yang diusulkannya terlihat jelas di dalam judul. Jangan lebih dari 20 kata. Jadi apa yang ada di sini tolong nanti sesuaikan. Ringkasan proposal jangan lebih dari 1 halaman. Oh iya, ringkasan proposal ini spasinya tunggal. Kalau yang lain itu spasinya 1,5. Kalau ini tunggal. Nih, satu saja. Gitu ya. Terus profil, pendahuluan tadi sudah Ibu sampaikan sedikit. Terus, nah ini 1,5 spasinya, rumusan masalah dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan, sesuaikan dengan topik yang dipilih. Solusinya juga jelas, apa yang akan kita berikan, teknologinya misalkan tadi ada 3 pojok literasi dan seterusnya, berarti itu solusinya. Tujuan, ini tujuan itu berarti kan untuk apa kita memberikan solusi ini? Apakah untuk meningkatkan literasi masyarakat, atau untuk mengurangi stunting, atau untuk membuka objek wisata baru sehingga nanti akan menjadi sebuah desa wisata ke depannya dan seterusnya. Indikator ini bisa dilihat di panduan PPK Ormawa. Nah, sekarang kita coba lihat indikatornya. Oke, misal ini. Jadi di panduan itu nanti di halaman berapa ini? 24, dimulai dari halaman kita lihat. Nah, ini halaman 22 di sininya ya. Halaman 22 di PDF-nya. Sini kan ada penjelasan terkait setiap topik dari desa yang memang akan kita ambil. Indikatornya itu dilihat dari sini. Indikator keberhasilan minimum. Nanti indikator ini yang kemudian dituliskan ke dalam sub proposal. Gitu. Tadi di subproposal itu, sorry sebentar. Ibu ngomong tapi nggak memperlihatkan. Ya, sorry. Tadi share screen-nya masih di sini. Nah, saya ini indikator keberhasilan. Ini lihat di panduan PPK Ormawa. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalau misalkan kita, sorry. Oh iya nih. Di panduan itu ada di halaman 22 mulainya gitu ya, dari mulai desa konservasi. Nah, indikator keberhasilan minimum ini yang nanti dipindahkan ke dalam Word-nya gitu. Nah, ini pindahkan nanti ke sini. Bagian ini diuraikan di kantor bahasa sesuai dengan topik dan bagaimana cara pengukurannya. Jadi, misalkan tadi indikator.
menguatnya kapasitas ormawa, hard skill, dan soft skill mahasiswa. Terus, cara mengukurnya adalah dengan melihat atau membuat instrumen pemahaman, misalkan setiap mahasiswa. Jadi dosen pendamping nanti membuat instrumen pemahaman mahasiswa atau aktivitas mahasiswa dalam PPK Ormawa, misalkan apakah dia nanti menguat kapasitasnya atau tidak, itu cara mengukurnya misal. Terus dihasilkannya rancangan adaptasi dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Cara mengukurnya misalkan dievaluasi terkait dihasilkan ini dihasilkannya rancangan adaptasi dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Mengukurnya dia dihasilkan atau tidak adalah dengan melihat rancangan adaptasi dan mitigasi bencana itu sudah dapat diaplikasikan, diterapkan oleh masyarakat atau belum. Jadi nanti bikin lembar observasi atau lembar angket ke masyarakat terkait dengan rancangan adaptasi ini sudah ada atau belum ke stakeholder yang memang berkaitan gitu. Dilaksanakannya minimal kegiatan adaptasi. Nah, ini juga sama. Ada lembar observasi, ada kemudian angket untuk masyarakat yang menerima manfaat, sehingga nanti kita bisa lihat 4 adaptasi ini sudah dilaksanakan atau belum. Jadi cara mengukurnya itu. Berpartisipasinya paling sedikit 25 kepala keluarga. Ini juga bisa dengan angket, bisa juga dengan lembar observasi. Nanti cara mengukurnya. Jadi di bagian indikator ini, dia ada cara mengukurnya seperti apa metode pengukurannya. Angket, lembar observasi, atau misalkan wawancara. Misalkan tadi kalau kapasitas Ormawa berarti kan wawancara antara dosen pendamping dengan si tim pelaksana. Misalkan seperti itu cara mengukurnya. Nanti luaran berikutnya adalah luaran. Luaran ini nanti bisa dilihat di sini juga, gitu. Kita lihat luaran ini ada di halaman mana ya? Ini dia. Halaman 39 di sini. Jadi luarannya itu nanti tinggal kita lihat satu sublaporan gitu. Terus dua sesuaikan saja dengan ini. Media sosial. Jangan ditulis semua. Pilih salah satu Instagram si siapa. Instagram BEM, Instagram Hima atau apa gitu. Atau mau Facebook atau X dan lain sebagainya. Terus nanti hmm, kalau misalkan mau bikin Instagram baru ya sebutkan Instagram PPK Ormawa dan seterusnya. Nanti ada ini juga, ada akun media sosial itu bisa untuk dijadikan promosi kegiatan dan menggunakan iklan berbayar. Tapi alokasi pendanaannya paling besar itu Rp500.000. Di luar unggahan berkala, unggahan promosi pelaksanaan kegiatan wajib diiklankan secara serentak di 5 September 2026 jam 12.00. Terus yang terakhir itu, yang terakhir yang ketiga itu buku refleksi Ormawa, ada video dokumenter yang nantinya harus diunggah ke di kanal YouTube perguruan tinggi atau Ormawa gitu. Terus nanti ada poster juga. Posternya itu 2 lembar, 1 lembar ukuran A1, 1 lembar ukuran A4 gitu. Dilampirkan pada laporan akhir dalam bentuk cetak dan elektronik gitu ya. Jadi A1 untuk disosialisasikan di perguruan tinggi, cetak. A4 untuk kemudian disimpan di laporan akhir, cetak dan elektronik. Jadi nanti di RAB ada untuk pencetakan brosur ya. Jangan lupa brosur, poster. Nah, poster harus memuat ini. Terus di RAB juga kalau misal kalian mau media sosial, tambahkan 500.000 di media sosial juga. Nah, terus terkait dengan RAB, sebelum ke sana kita balik lagi ke ini aja. Nah, ini keluaran. Terus metode pelaksanaan nanti roadmap tadi Ibu bilang.
harus berkelanjutan. Jadi buatkan roadmap-nya 2 sampai 3 tahun. 2027 2025 apa, 2026 apa. Sekarang 2026 ya. 2026 apa, 2027 ngapain, 2028 nanti ngapain si Ormawanya. Buatkan roadmap-nya. Nanti peran real Ormawanya apa? Peran real Ormawa itu sebetulnya di sosialisasi kemarin sudah ada ya. Ya. Nah, ini Ormawa itu nanti sebetulnya berperan di sini membentuk tim PPK Ormawa. Jadi tim PPK Ormawa ini terbentuk atas dasar pertimbangan dari Ormawa gitu. Nanti Ormawa juga misalkan BEM, himanya, ketuanya, dan pengurusnya itu terlibat dalam penentuan topik. Jadi ini peran realnya. Terus terlibat dalam penentuan desa kelurahan sasaran, menyiapkan bentuk dukungan fasilitas dan sarpras bahkan pendanaan. Terus nanti membantu menjaring mitra strategis. Ini masuk ke dalam bagian ini peran real Ormawa gitu. Terus nanti tahapan kegiatannya harus ada ini mengidentifikasi, uraikan di sini. Apa saja yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah? Misalkan tim PPK Ormawa berkunjung ke lokasi sasaran pada tanggal sekian untuk mengidentifikasi masalah dan seterusnya. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode apa gitu. Tokoh formal, tokoh masyarakat yang ditemuinya siapa saja gitu. Nah, ini kan Ibu tugaskan minggu depan tuh sudah harus ke lapangan. Kalau misalkan sekarang sudah ada topiknya, minggu depan ke lapangan untuk kemudian mengidentifikasi ini. Kemudian uraikan hasil identifikasi di sini. Nanti hasilnya apa yang tadi sudah diceritakan. Tadi kan cuma menceritakan tanggal sekian kita mengidentifikasi menggunakan metode ini tokoh masyarakat yang ditemui ini. Nah, hasilnya di sini. Hasil identifikasi masalah diperoleh bahwa ABCD potensinya itu adalah ada sumber daya alam dan lain sebagainya, tergantung dari kondisinya masing-masing. Terus uraikan deskripsi ringkas profil masyarakat sasaran. Nah, ini bisa lihat di data desa, misalkan apa jumlah kelompok yang akan kita sasar siapa saja, terus jumlah orangnya berapa, jenis kelaminnya apa saja, seperti apa pekerjaannya dan seterusnya. Terus intervensinya apa nanti inovasi teknologi yang mau digunakan untuk menguraikan potensi yang tadi gitu. Siapa saja tim pelaksana yang akan bermitra untuk keberlanjutan gitu. Menguraikan dengan siapa saja. Jadi misalkan selain dengan desa ada kalau wisata dengan dinas pariwisata misalkan. Kalau apa namanya literasi ada dengan Perpusda atau misalkan dinas pendidikan gitu. Melakukan evaluasi awal misalkan evaluasi awal menggunakan angket atau apa misalkan. Kapan evaluasinya dilaksanakan? Akan dilaksanakan pada saat sosialisasi misalkan terkait dengan PPK Ormawa. Terus melakukan sosialisasi. Kapan sosialisasinya akan dilakukan? Terus siapa saja yang akan diundang? Nah, diuraikan di sini. Terus melaksanakan program bersama masyarakat. Di sini uraikan. Kita akan apa namanya membuat misalkan 3 pojok literasi dengan tema 1, 2, 3 sasarannya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Terus dukungan pemerintah desa misalkan desa itu memberikan keleluasaan kita menggunakan aula, menggunakan sound system, terus menggunakan apalagi lah yang ada di desa yang kemudian bisa membantu kita dalam melaksanakan program itu dukungan pemerintah desa atau bahkan desa juga membantu mahasiswa untuk memobilisasi mitra sasaran gitu. Jadi misal ada intervensi dari desa, biar nanti si kelompok sasarannya itu terus aktif mengikuti program sehingga nanti ada keberlanjutan ke depannya. Itu peran pemerintahan desa juga. Terus bentuk pembinaan, misalkan kita membuatkan pojok literasi, bentuk pembinaannya seperti apa? Tidak hanya kita setiap minggu datang ke sana untuk kemudian memberikan apa namanya materi pembelajaran pada setiap kelompok, tetapi kita juga mencoba membentuk
pengelola yang ada di sana, sehingga nanti setelah kita selesai 10 kali kita pertemuan, si pengelola itu yang akan meneruskan program yang sudah kita laksanakan. Nah, evaluasi akhir dengan angket yang sama kah atau ada tambahan angket yang lain, kapan akan dilaksanakan? Bahkan evaluasi akhir itu akan dilaksanakan setelah kita diseminasi pelaksanaan program. Jadi kan seluruh program sudah selesai, kita diseminasikan, kita laporkan nih ke setiap stakeholder yang ada di desa tersebut. Nah, pada saat itulah kita memberikan post test. Terus ada monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kita selesai melaksanakan kegiatan, kita coba monitoring apa pembinaan kita sudah dilaksanakan, apa keberlanjutannya ada gitu. Kapan kita akan melakukan monitoring evaluasi? Misalkan ya 2 bulan saja setelah itu, karena apa? Di sini ada bagian pemutakhiran data 2 bulan pasca, misalkan evaluasi berikutnya. Kalau monitoring mungkin setiap minggu kita monitoring ke desa atau setiap berapa minggu sekali kita monitoring ke desa untuk melihat pelaksanaan program. Kemudian evaluasinya nanti per 2 bulan setelah itu, misal seperti itu. Terus ada logbook kegiatan. Logbook itu nanti mengisi di eh, apa namanya aplikasi PPK Ormawa. Kalau di sini diuraikannya pengisian logbook kegiatan dilakukan secara berkala oleh pelaksana yang diberikan tanggung jawab untuk mengisi logbook tersebut. Sebutkan pelaksananya siapa gitu. Biar jelas nanti ininya apa namanya job desk-nya. Jadi masing-masing punya job desk gitu. Terus loka karya hasil. Nah, tadi kayak diseminasi lagi. Kalau karya hasil ini dilaksanakan pada saat kapan, mencakup waktu pelaksanaan, kok nggak mencakup apa namanya, luaran yang sudah kita hasilkan apa saja kita diseminasikan ke masyarakat gitu, kita ke diseminasikan ke desa. Nah, pada saat loka karya inilah yang kemudian nanti bisa dijadikan untuk pengambilan data post-test seperti itu. Terus audiensi ini dengan pemerintahan setempat untuk mempresentasikan. Jadi kalau misalkan mau simple, biasanya audiensi dengan lokakarya disatukan saja gitu. Biar tidak apa namanya 2 kali kegiatan karena toh sasarannya juga mungkin kalau stakeholder ini ada tokoh masyarakat, ada apa namanya sasaran yang diundang. Kalau audiensi dengan pemerintahan setempat ini lebih terbatas lagi, tetapi waktu pelaksanaannya mungkin pada hari itu juga, cuman mungkin beda jamnya saja gitu. Jadi ini aja diceritakan gitu. Mengolah data dan menulis laporan ini dilakukan tim di mana? Di kampus kah atau di masih di lokasi sasaran? Terus berapa minggu akan dikerjakan? Nah, ini uraikan di sini. Menguraikan kegiatan apa saja setelah laporan diselesaikan yang akan dilakukan selain termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan setelah selesai laporan, kita kan harus melakukan apa eh apa ini namanya? Nah, ini pemutakhiran data. Nanti siapa yang akan bertanggung jawab untuk di aplikasi? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil data ke lapangan? Ini sebutkan di sini. Terus melakukan pemutakhiran data sesuai dengan format. Nah, melakukan pemutakhiran data dilakukan pada saat 2 bulan pasca pelaksanaan melalui platform PPK Ormawa yang diberikan tanggung jawab adalah misalkan koordinator apa dan seterusnya. Gitu. Jadi disebutkan anggotanya juga nggak apa-apa, siapa yang bertanggung jawabnya nggak apa-apa. Biar nanti jelas juga kegiatannya gitu. Nah, ini jadwal itu bisa sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Misalkan program kita itu pertama pendampingan kelompok sosialisasi, terus yang kedua program besarnya itu pendampingan kelompok,
program ketiga, apalagi program keempat, apalagi sampai dengan terakhir lokakarya akhir kapan gitu. Jadi ini dibuat tanggal berapa. Nanti tinggal diarsir saja di bulan apanya. Nah, ini belanja bahan habis pakai. Ini untuk program A, ini untuk program B, ini untuk program C. Nanti subtotalnya berapa setiap program tuh. Maksudnya program A, program B, program C itu apa? Kayak misalkan tadi pojok literasi berarti kan eh apa namanya? Pengembangan pojok literasi lansia, misalkan pengembangan pojok literasi remaja, pengembangan pojok bukan pengembangan berarti kan apa istilah kita mulai pembangunan juga tidak apa ya enaknya ya. Jadi nantilah cari 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 apa kata yang lebih pas. Tapi intinya kan kita pembentukan kali ya. Pembentukan pojok literasi lansia, pembentukan pojok literasi remaja, pembentukan pojok literasi balita, misalkan seperti itu. Jadi ada tiga kegiatan utama. Nanti apa saja yang dibutuhkan untuk tiga kegiatan utama ini? Misalkan beli rak buku, beli bukunya, terus pembuatan modul literasi digital untuk lansia, misalnya literasi keuangan untuk lansia, modul literasi digital untuk remaja, modul literasi apa untuk balita ya. Ya, modul untuk membaca, nulis atau misalkan membuat kreativitas untuk balita seperti itu. Biaya perjalanan, perjalanan sosialisasi, perjalanan program, berapa kali program dilaksanakan, perjalanan diseminasi, perjalanan monet, perjalanan eh nanti pasca apa namanya pasca selesai gitu terus nanti belanja lain-lainnya ada di sini terus tadi jangan lupa poster juga ya poster mungkin masuk ke sini ke belanja lain-lain untuk pelaporan cetak poster cetak laporan dan lain sebagainya itu masuk di belanja lain-lain gitu. Nah, lampiran itu harus ada lampiran biodata ketua tim pelaksana dan dosen pendamping. Ketua tim pelaksana nanti buat ini tahun 2026 ya, Maret karena Ibu minta tolong tanggal 7 selesai, berarti ini juga tanggal 7. Nanti dosen pendamping minta ke dosen pendampingnya masing-masing. Nah, ini surat pernyataan kesediaan kerjasama dari sasaran, dari desanya. Judul PPK Ormawa apa yang kita usung di sini, tuliskan, terus nama ketua kelompoknya, NPM ketua kelompoknya, alamat, nama Ormawa yang diusung, jabatan Ormawa, terus nanti ini nama kepala desanya, alamat kepala desa, nomor HP, email kepala desa, gitu ya. Terus ketua kelompoknya nanda tangan, dosen pendamping tanda tangan, kepala desa nanda tangan. NIK ini nomor kependudukan ya, NUPTK atau NIDN boleh. Terus nanti di sini pernyataan tiga itu, pernyataan tiga, lampiran tiga itu tentang pernyataan Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa. Isi ini nama Ketua Pelaksananya siapa, NPM-nya berapa, nama Ormawanya apa, IMA kah, BEM kah, judulnya apa, lokasinya di mana, kecamatan apa, kabupaten, provinsi apa, terus nanti kegiatan Ormawanya apa. Yang menandatangan ketua tim, pimpinan organisasi kemahasiswaan, ketua BEM, ketua HIMA, terus pembinanya siapa yang tadi Ibu bilang kalau HIMA biasanya prodi, kalau BEM biasanya BEM fakultas itu biasanya wakil dekannya, kalau BEM Univ ya wakil rektor gitu. Bu kalau BEM Univ misalkan ini wakil rektor nggak apa-apa sama. Nanti denah lokasinya dari Google Map gitu. Jadi denah lokasi dari Google Map itu screenshot, tapi bisa memperlihatkan bahwa jarak dari Unsub ke lokasi itu kurang dari 100 kilometer. Screenshotnya di sini. Gitu. Itu ya terkait dengan penyusunan subproposal PPK Ormawa. Nanti tanggal 7 Ibu cek lagi apakah setiap kelompok ini sudah siap dengan subproposalnya, sudah sampai mana progresnya, Ibu cek lagi di tanggal 7.
Oke, selamat bekerja. Terima kasih.